Jadi topiknya ada 4, manfaat omega 3 untuk tiap tahap usia, kebutuhan omega 3 setiap tahap usia, dan indeks omega 3, kemudian Nutrilite setiap tahap usia. Omega 3 itu apa Bapak Ibu? Itu merupakan lemak esensial, yaitu lemak yang tidak dapat diproduksi tubuh dan harus dipenuhi melalui asupan makanan atau suplemen. Fungsinya nanti terutama untuk dinding sel, sehingga dinding sel itu mudah ditembus oleh makanan. Berbeda kalau dinding selnya tidak ada omega 3, kemudian dinding selnya dibuat dari lemak trans, maka yang terjadi adalah gula, protein, lemak tidak bisa nembus ke sel dan akhirnya menjadi lemak di luar. Nah, omega 3 terdiri dari EPA dan DHA, kemudian ALA. Ya. Tentu setiap tahap usia memerlukan asupan omega 3 yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan, ya, seperti menjaga lemak darah, jantung, otak dan saraf otak, mata, sel-sel tubuh dan sebagainya. Itu semuanya membutuhkan omega 3. Nah, sekarang yang pertama, manfaat omega 3 untuk setiap tahap usia. Tahapan usia itu dibagi 4 Bapak Ibu. Yang pertama anak-anak, yaitu 1-12 tahun, itu perkembangan otak yang kompleks, pertumbuhan fisik berlangsung cepat, kemudian perkembangan kognitif, dan anak mulai berpikir logis. Ya. Yang remaja 12-20 tahun itu karakteristiknya ini awal masa-masa pubertas. Ya, terjadi kematangan alat reproduksi, tapi emosinya masih labil ya karena terkait dari perubahan hormonal yang terjadi. Kemudian yang dewasa itu kerja otak, jantung, dan organ lain sudah mencapai masa optimal, sudah siap bereproduksi, baik hamil atau menyusui, dan kematangan mentalnya sudah terjadi. Nah, yang umur 50 ke atas atau ABG ya, angkatan babe gue itu ya, itu disebut golden age ya. Itu sudah mulai mudah lupa, pikun ya, penurunan fungsi organ seperti sendi, jantung, mata. Pada yang wanita sudah mengalami menopause, dan laki-laki atau perempuan rentan terkena osteoporosis atau pengeroposan tulang. Nah, sekarang manfaat omega 3 untuk anak-anak itu meningkatkan kemampuan kognitif, meningkatkan fokus, menjaga kesehatan penglihatan, meningkatkan imunitas, mencegah eksem. Untuk remaja menjaga kesehatan jantung, mencegah depresi ya karena labilnya emosi, kemudian mengurangi nyeri haid. Untuk yang dewasa itu menjaga kesehatan jantung, menurunkan risiko tekanan darah tinggi dan menjaga kadar kolesterol darah, menjaga kesehatan kulit, mencegah osteoporosis dan anti peradangan. Untuk ibu hamil, ya, omega 3 untuk ibu hamil mencegah kelahiran prematur, menurunkan risiko preeklamsia dan meningkatkan berat badan lahir. Perkembangan visual dan kognitif pada bayi meningkat ya. Konsumsi omega 3 dapat mengurangi risiko alergi pada bayi. Ya, misalnya asma, bintik-bintik dan sebagainya. Pada lansia itu menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar trigliserida, mencegah rheumatoid arthritis dan mencegah kepikunan serta penyakit Alzheimer. Nah, itu yang tadi yang kedua, kebutuhan omega 3 setiap tahap usia. Untuk anak-anak butuhnya 100-250 mg baik EPA maupun DHA ya, 200 pada remaja 250 mg EPA dan DHA, pada dewasa 500 mg EPA dan DHA, pada ibu hamil 200-300 mg EPA dan DHA, dan 500 mg EPA dan DHA. Apa yang terjadi kalau kekurangan asupan omega 3? Maka terjadi berat badan bayi lahir rendah, gitu ya, kecacatan otak, gangguan saraf dan penglihatan. Kenapa? Karena dinding sel dari organ-organ tadi menjadi tidak bagus gitu ya. Kemudian terjadi masalah daya ingat, risiko penyakit jantung, depresi dan stres, serta imunitas yang rendah, mudah sakit. Kalau kelebihan seperti ini, perdarahan ya. Kemudian gangguan pencernaan, peningkatan
meningkatkan kadar gula darah dan terjadinya alergi. Nah, sekarang topik yang ketiga yaitu indeks omega 3. Indeks omega 3 itu adalah cara atau metode pengukuran untuk mengetahui jumlah omega 3 di dalam sel darah merah. Ini mengindikasikan jumlah omega 3 yang terserap atau dicerna oleh tubuh ya. Itu ada berbagai-bagai standar dari Amerika maupun Jepang, ada 4%, 8% dan seterusnya.